Semakin ramai yang melupakan dan cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah berbanding bahasa ibunda sendiri. Itu apa yang diluahkan seorang warga Jerman, Michael Lubke, yang gusar dengan segelintir masyarakat Malaysia yang dilihat kurang menjunjung budaya dan identiti mereka. Menurut beliau, selain bahasa merupakan wadah penting untuk komunikasi, ia menggambarkan keagungan dan keluhuran sesebuah tamadun. Katanya lagi, bahasa juga mempamerkan keunikan budaya, sesebuah bangsa dan cara masyarakat berfikir. Dan saya memang risau lah pasal saya banyak tengok orang dah lupa bab budaya dan agama dekat Malaysia. So macam kadang-kadang tengok dia orang pun dah tak cakap Melayu kat rumah, cakap English banyak. Padahal itu kan benda yang penting kan. Itu kan sejarah kita, sejarah Malaysia. Macam-macam orang dulu dia lawan kan untuk tahankan budaya dengan bahasa itu. Sekarang semua orang macam dah buat lupa. Pasal dia tengok pasal kerja kena cakap English. So pentingkan English ataupun bahasa lain kan. Lama-lama akan pupus. Lama-lama pupus. So macam risau tengok. Sebab itulah kita orang memang pentingkan cakap bahasa ibundanya dengan ayahanda supaya benda ni akan teruskan. Supaya memang tak lupa. Memang kita orang ajar anak-anak kita apa adat-adat Malaysia. Macam mana pasal hormat semua, pasal cakap bahasa, pasal kongsi Malaysia sebagai negara yang berharmoni, yang unik. Memang diorang membesar macam tu, tapi saya memang betul-betul risau tengok yang orang dah banyak lupa lah. Beliau juga turut berkongsi pengalaman peribadinya mempelajari bahasa Melayu yang disifatkannya mudah dipelajari dan sangat menarik. Pasal memang tak tersangkut kan, memang kita orang memang dah daripada dulu cakap bahasa Melayu. Macam dah biasa sangat dah cakap bahasa Melayu. Lagipun macam menarik dah belajar bahasa Melayu. Dia punya sebutan, dia punya cara cakap macam lebih kurang Jerman juga ada lah juga. Betul. Daripada segi sebutan dia lebih kurang sama dengan Jerman. So kiranya orang Melayu boleh baca bahasa Jerman, tak faham. Bahasa baku, kalau nak baca bahasa Jerman sama lah. Dia punya spelling, sebutan dia semua sama. Beliau berkata demikian dalam program Awani Pagi pada Isnin. Michael Lubke merupakan seorang warga Jerman yang menetap di kota Hamburg bersama isterinya Husna Hisan Maknur yang merupakan seorang warga Malaysia. Meskipun jauh di perantauan, menurut Husna, beliau dan suami cenderung bertutur dalam bahasa Malaysia dan mengekalkan budaya Melayu yang turut diajarkan kepada 4 anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan seorang warga negara Jerman yang menikah dengan warga negara Malaysia, seorang wanita, dan mereka tinggal di Jerman saat ini. Nah, dari wawancara yang dilakukan oleh salah satu stasiun TV di Malaysia, orang Jerman ini dengan lancar menggunakan bahasa Melayu tanpa dicampur dengan bahasa Jerman ataupun dicampur dengan bahasa Inggris, ya, apalagi bahasa Chinese ataupun bahasa Tamil. Ini menunjukkan bahwa memang bahasa Malaysia itu memang indah, ya, memang istimewa. Kalau diucapkan, kalau dilakonkan itu dengan benar. Nah, seharusnya seperti ini penggunaan di dalam bahasa Malaysia sehari-hari. Nah, gimana teman-teman? Mendengar dari apa yang diucapkan oleh orang Jerman ini, kira-kira teman-teman paham nggak kata per kata yang diucapkannya? Kalau Pade, alhamdulillah paham ya apa yang dikatakan. Karena ini memang bahasa Melayu yang baku ya, mendekati baku, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari sini bisa kita melihat bahwa perspektif atau sudut pandang dari orang asing ini berkata dengan jujur bahwa sebenarnya bagus bahasa Malaysia, bukannya tidak bagus, tapi kenapa orang-orang Malaysia sendiri, terutama orang keturunan Melayu Malaysia, justru ya banyak tidak menggunakan bahasa Melayu ini dalam kehidupan sehari-harinya, terutama untuk di daerah KL ya, perkotaan. Ini menjadi suatu hal yang menyedihkan kalau ini menurut dari orang Jerman ini. Nah, dia orang asing ya, yang kalau kita bayangkan sebenarnya tidak ada secara sejarah dia terlibat secara emosi dengan negara Malaysia, tetapi dengan mempelajari bahasanya, menikah dengan orang Malaysia, dia sudah bisa mengetahui bahwa sebenarnya bahasa Melayu Malaysia itu adalah bahasa yang istimewa.
Nah, cuma Pak De nggak tahu nih, kenapa judulnya dikatakan bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Padahal menurut konstitusi dari Malaysia, bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Ini konstitusi yang terbaru ya. Tapi ya itu urusannya berbeda deh ya. Nah, kita tidak membahas itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perkataan dari orang luar negeri itu tentu suatu hal pendapat yang bisa dikatakan objektif ya. Tapi kalau misalkan orang Indonesia yang mengatakan, itu bisa dicurigai oleh orang-orang netizen dari Malaysia ya. Tapi kalau orang Jerman seperti ini, mungkin orang Malaysia tidak akan mencurigai pendapat dari orang Jerman tersebut. Nah, berkenaan dengan masalah bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Malaysia, di sini Pak De coba ulas sedikit mengenai sejarahnya ya. Jadi bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Melayu standar saja adalah bentuk bahasa Melayu yang dibakukan dan digunakan sebagai bahasa kebangsaan resmi di Malaysia menurut baku yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia baku lebih dari 80% kognitif dengan bahasa Indonesia. Artinya, isi dari bahasa Melayu Malaysia itu 80% mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya bisa saling mengenal ya. Kemudian bahasa ini memang memiliki akar yang sama, yaitu dari bahasa Melayu di Kepulauan Riau. Ya. Nah, lebih dari sekitar 30 juta orang di Malaysia seharusnya bisa menuturkan bahasa Melayu ini. Nah, menurut Undang-Undang Pasal 152, Perserikatan Malaysia menyebutkan bahwa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Bahasa ini dituturkan oleh sebagian besar penduduk Malaysia, meskipun sebagian besarnya mempelajari bentuk bahasa Melayu tempatan atau bahasa asli lain terlebih dahulu. Ya. Nah, bahasa Melayu adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar dan menengah. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau Malaysia, ini menurut Pak De, bukan menurut Pak De saja ya, sebenarnya tersirat juga oleh orang dari Jerman, kalau orang-orang Malaysia, terutama Melayu Malaysia, sangat mengindahkan, sangat mengistimewakan bahasa Melayu, sehingga bangga untuk memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena identitas bangsa itu mulai terbentuk. Lalu bagaimana dengan bangsa Cina dan bangsa India? Ya tentu begini, kalau bahasa itu, bahasa Melayu, dihargai, dihormati, dan menjadi kebanggaan oleh warga Melayu Malaysia itu sendiri, sudah pasti orang-orang yang dari bangsa lain itu akan terpengaruh dan akan mengikuti. Karena apa? Karena mau nggak mau mereka akan mengikuti suara yang terbanyak. Tetapi ketika orang-orang Melayu sendiri menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa campuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, tentu bangsa-bangsa lain seperti bangsa Cina dan bangsa India, mereka ya akan antipati ya untuk menggunakan bahasa Melayu sendiri, karena dilihat dari pemilik bahasa itu sendiri tidak menggunakannya, tidak bangga dengan bahasa itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak perlu terlalu merisaukan ya bahasa-bahasa yang lain. Kalau memang ingin memajukan bahasa Melayu, ingin mengistimewakan bahasa Melayu di negerinya sendiri, dan ingin memelayukan semua warga negara di Malaysia, maka kuncinya yang pertama adalah bahasa. Ya, kuatkan bahasa Melayu di negerinya sendiri, jadi tuan rumah di negaranya sendiri, baru bangsa lain ya itu akan mengikuti. Karena kita seperti promosi ya, kita menjual suatu barang, kita butuh promosi. Nah, ketika barang itu kita promosikan dengan sangat baik dan kita bangga dengan kualitas dari barang tersebut, ya, maka orang lain pun akan berminat untuk membelinya. Bahkan orang luar negeri pun akan berminat juga untuk membelinya.
Nah, inilah yang harus dilakukan sebenarnya ya. Karena sudah jelas-jelas nih dengan jujur nih ya, orang Jerman yang jelas-jelas jauh di Eropa di sana ya, bisa melihat ya setitik keistimewaan dari bahasa Melayu Malaysia. Nah, kenapa orang Malaysia sendiri ya justru tidak melihat keistimewaan dari bahasa Melayu itu? Nah, silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman ya. Pade akhiri dulu videonya, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.